Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anak. Hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian untuk menyampaikan materi yaitu bab ke-1 tentang meyakini hari akhir. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Ibu harapkan setelah Ibu menyampaikan materi dari awal sampai akhir dengan beres, Ibu inginkan kalian bisa bisa mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Apa itu pengertian iman kepada hari akhir? Yang kedua, kalian bisa menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, kalian bisa menyebutkan macam-macam kiamah dengan benar. Ya. Yang selanjutnya, kalian bisa menjelaskan contoh kejadian kiamah sugro dengan benar. Dan yang selanjutnya, kalian bisa menjelaskan proses kejadian kiamah kubro dengan benar. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar. Nah, sekarang materi pembelajaran tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya ya bahwa hari akhir itu, hari kiamat itu benar akan pasti terjadinya. Nah, materi selanjutnya itu tentang macam-macam kiamat ya. Dan dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan kejadian kiamat. Terus proses kehidupan di alam akhirat. Itu yang pertama yaumul barzah, yang kedua yaumul ba'ats, yang ketiga yaumul mahsyar atau yaumul hasyr, dan yang keempat adalah yaumul mizan atau yaumul hisab. Sekarang tentang pengertian hari akhir. Yang pertama, pengertian hari akhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Ya, umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti coba kalian lihat Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya. Dibaca, disimak artinya ya. Bagaimana penjelasan bahwa hari kiamat itu akan betul-betul terjadi. Nah, iman kepada hari akhir adalah apa pengertian iman kepada hari akhir? Yaitu meyakini, iman akan percaya. Iman kepada hari akhir adalah percaya, yakin bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Nah, sekarang macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat ada 2. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Contohnya, terjadinya kiamat yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya kematian seseorang, kecelakaan, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Itu namanya kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Contohnya, hancurnya dunia dan seluruh isinya. Kiamat kubro itu. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat banyak. Di antaranya yang satu, Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Kalian simak nanti ya, baca di Quran. Simak betul-betul artinya. Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Yang kedua, Quran surat Al-Jaljalah ayat 1-2. Dan yang ketiga, Quran surat Az-Zumar ayat 68. Yang keempat, Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Ya. Nanti dibaca, disimak artinya. Sekarang lanjut lagi ke proses kehidupan setelah hari akhir. Proses kehidupan setelah hari akhir, setelah hari berakhirnya,
eee, qiyamah kubro, kita mengalami satu yaumul barzah, yaitu atau alam barzah yang dikenal dengan alam kubur, ya, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Itu namanya yaumul barzah atau alam barzah. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Ada dalam Quran surat Yasin ayat 51. Nanti dibaca ya, disimak artinya. Yang ketiga, yaumul hasr atau yaumul mahsyar. Yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Ada dalam Quran surat Az-Zumar ayat 69. Yang keempat, yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari ditimbangnya amal baik dan amal buruk. Berat mana amal baik atau amal buruk? Amal yang berat amal baiknya selamat dia masuk ke surga, dan yang berat amal jeleknya berarti dia masuk neraka. Yang kelima, yaumul hisab. Yaumul hisab itu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia. Baik amal yang baik maupun amal buruk. Jadi hari dihitung berapa banyak amal kebaikannya dan berapa banyak amal kejelekannya. Itu yaumul hisab. Bisa dilihat di Quran surat Al-Jaljalah ayat 7 sampai 8. Juga Quran surat Al-Imran ayat 30 tentang yaumul hisab, ya. Selanjutnya, bagaimana gambaran surga dan neraka? Itu mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Nanti disambung lagi di minggu depan. Mudah-mudahan materi hari ini kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa menjelaskan kembali apa yang bisa Ibu sampaikan. Itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.